Bapak dan Mama, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, mari kita mengawali permenungan kita pada sore malam hari ini, Jumat 28 Januari 2022, pekan ketiga masa biasa, Pesta Santo Thomas Aquinas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang ke dunia ini untuk mewartakan kerajaan Allah, mengajak kami untuk bertobat dan percaya kepada Injil yang Engkau wartakan. Oleh rahmat sakramen permandian, kami telah menjadi putra-putri kesayangan-Mu. Mampukanlah kami untuk mampu mewujudkan nilai-nilai kerajaan-Mu, yaitu kebenaran, sukacita, dan keadilan dalam keseharian hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita dengarkan Injil Tuhan dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan 34. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi besar. Ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, hari ini bersama Gereja Sejagat kita memperingati Santo Thomas Aquinas, seorang imam dan pujangga gereja yang pemikiran-pemikirannya memberi sumbangan yang sangat besar bagi pertumbuhan iman gereja Katolik. Bacaan Injil yang kita dengarkan dan renungkan hari ini diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34, yaitu tentang kerajaan Allah yang diumpamakan Yesus dengan benih yang tumbuh dan biji sesawi. Benih atau biji itu sangat kecil. Kalau tidak ditanam di dalam tanah, maka benih atau biji itu akan tetap satu saja dan tidak ada gunanya. Tetapi kalau ditanam di dalam tanah, maka akan bertumbuh dari kecil menjadi besar dan bahkan menghasilkan banyak buah. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, tujuan utama kedatangan Yesus ke dunia ini adalah untuk mewartakan kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Secara sederhana, kerajaan Allah artinya kerajaan yang diperintah atau dipimpin oleh Allah, yang kuat, perkasa, berdaulat, dan kekal. Oleh karena Allah memerintah atau memimpin dari surga, maka kerajaan Allah juga disebut kerajaan surga. Sebelum kedatangan Yesus ke dunia ini,
Allah berada jauh di surga dan memimpin dari surga. Namun sejak kedatangan Yesus ke dunia ini, kerajaan Allah begitu dekat dengan manusia. Karena apa? Karena Yesus juga adalah Allah yang meraja, atau Yesus adalah kerajaan Allah itu sendiri. Paus Emeritus Benediktus ke-16 berdasarkan pengajaran Bapak-Bapak Gereja dalam bukunya Jesus of Nazareth mengatakan bahwa kerajaan Allah itu menjadi nyata dalam 3 arti berikut. Yang pertama, kerajaan Allah adalah Yesus sendiri yang adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yang kedua, kerajaan Allah ada dalam hati manusia yang berdoa memohon datangnya kerajaan Allah. Dan yang ketiga, kerajaan Allah adalah gereja yang merupakan perwujudan kerajaan Allah di dalam sejarah manusia di dunia ini. Jika kita mengatakan dan mengimani bahwa kerajaan surga adalah kerajaan Allah kelak di surga, maka pengertian tentang kerajaan Allah lebih luas artinya, karena mencakup kerajaannya yang masih mengembara di dunia ini, yaitu gerejanya. Gereja sebagai kerajaan Allah ini akan mencapai kesempurnaannya di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, surga dan kerajaan surga itu sebenarnya sama, hanya penekanannya berbeda. Kalau surga itu berhubungan dengan tempat atau keadaan yang terberkati, sedangkan kerajaan surga berhubungan dengan kesempurnaan kerajaan Allah yang telah Allah bentuk sejak awal mula. Sejak awal penciptaan dunia, pembentukan bangsa Israel dalam perjanjian lama, dan gereja dalam perjanjian baru, yang akan terus bertahan sampai dengan akhir zaman. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, 3 aspek kerajaan Allah atau kerajaan surga yang sudah dikemukakan tadi, yaitu kerajaan Allah adalah Yesus sendiri, kerajaan Allah adalah hati manusia, dan kerajaan Allah adalah gereja atau umat beriman yang percaya kepada Yesus Kristus, sebenarnya mengungkapkan maksud dari perumpamaan tentang kerajaan Allah seumpama benih atau biji sesawi yang ditanam di dalam tanah, kemudian bertumbuh menjadi besar, dan kemudian lagi mengundang banyak burung datang bernaung dan berlindung kepadanya, sebagaimana kita dengar dalam perikop Injil tadi. Benih atau biji sesawi yang ditanam di dalam tanah adalah Yesus sendiri yang mengorbankan hidupnya di atas kayu salib sebagai tebusan atas dosa seluruh umat manusia. Benih atau biji sesawi yang tumbuh mula-mula tangkai, bulir, kemudian butir yang penuh isi, atau cabang-cabang yang besar dari biji sesawi yang kecil itu adalah gereja. Awalnya adalah ke-12 rasul, kemudian jemaat perdana yang percaya, dan selanjutnya berkembang menjadi besar dan menyebar sampai ke seluruh dunia dan masih tetap bertahan hingga saat ini. Gereja atau kita semua adalah tangkai-tangkai, bulir-bulir, butir-butir, cabang-cabang, dan juga burung-burung yang datang bernaung dan berlindung pada Yesus yang adalah benih dan biji sesawi yang ditanam dan kemudian bertumbuh menjadi besar. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, kerajaan Allah di dunia ini adalah gereja. Gereja adalah kita semua umat beriman. Kerajaan Allah sekarang berada dalam perjalanan menuju kesempurnaannya di akhir zaman. Karena itu, kita sebagai warga gereja, warga kerajaan Allah yang masih bersiara di dunia ini, diajak untuk mewujud nyatakan nilai-nilai kerajaan Allah di dunia ini. Ada banyak nilai-nilai kerajaan Allah itu, tetapi 3 yang pokok adalah kedamaian, sukacita, dan keadilan. Untuk itu Bapak, Mama, saudara dan saudari terkasih, marilah kita berjuang dan berusaha agar kita selalu menciptakan kedamaian, sukacita, dan keadilan dalam hidup kita.
Mari kita menjadi pembawa damai, pembawa sukacita, dan pembawa keadilan bagi dunia ini, supaya dunia ini melihat dan mengetahui bahwa kita adalah warga kerajaan Allah. Dan semoga dengan demikian, semakin banyak orang yang merasa tertarik untuk datang, bernaung dan berlindung kepada dan di dalam naungan dan lindungan pohon sesawi yang biji dan akarnya adalah Yesus Kristus sendiri. Memang pohon kerajaan Allah atau gereja dalam perjalanannya tidak terlepas dari angin, tantangan dan cobaan yang menerpanya. Tetapi kita yakin bahwa Yesus akan selalu menyertai gereja dalam seluruh siara perjalanannya di dunia ini. Yesus sendiri telah berjanji bahwa Dia akan menyertai murid-muridnya sampai dengan akhir zaman, dan alam maut tidak akan menguasainya. Amin. Mari kita mengakhiri permenungan kita pada sore malam hari ini dengan berdoa dan mohon berkat Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah berjanji bahwa Engkau akan menyertai murid-murid-Mu sampai akhir zaman. Engkau juga berjanji bahwa Engkau tidak akan membiarkan atau meninggalkan murid-murid-Mu seperti anak yatim piatu. Kami percaya akan sabda-Mu itu. Sertai, kuatkan, dan teguhkanlah selalu gereja-Mu yang masih bersiara di dunia ini, hingga kami semua suatu saat nanti bisa berkumpul kembali di dalam rumah keabadian di surga. Engkaulah Tuhan, Juru Selamat dan Pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian hidup dan karya pelayanan kita setiap hari. Mereka semua yang kita doakan dan mengharapkan bantuan doa kita. Semoga kegembiraan, harapan, kecemasan, kekhawatiran dan kesehatan kita masing-masing selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati dan menyertai kita selalu dengan berkat-berkat-Nya. Amin.